warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ika Jaya. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas makalah tugas besar 2 saya dengan judul Pengaruh Manajemen Rantai Pasok dan Kualitas Pemasok Terhadap Kinerja Operasional pada PT Gaya Makmur Tekno Nusantara. Kemudian selanjutnya latar belakang. PT Gaya Makmur Tekno Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi genset dan water pump, di mana operasional perusahaan sangat bergantung pada kelancaran pasokan produk dan pemasok serta keefektifan dalam pengolahan rantai pasok. Kinerja operasional yang baik sangat dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang serta menjaga kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis seberapa besar pengaruh manajemen rantai pasok dan kualitas pemasok terhadap kinerja operasional perusahaan. Kemudian selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh manajemen rantai pasok terhadap kinerja operasional pada PT Gaya Makmur Tekno Nusantara Jakarta Barat. Yang kedua, bagaimana pengaruh kualitas pemasok terhadap kinerja operasional pada PT Gaya Makmur Tekno Nusantara Jakarta Barat. Dan yang ketiga, apakah manajemen rantai pasok dan kualitas pemasok secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja operasional pada PT Gaya Makmur Tekno Nusantara Jakarta Barat. Kemudian selanjutnya yaitu pembatas masalah. Penelitian ini dibatasi pada analisis pengaruh manajemen rantai pasok dan kualitas pemasok terhadap kinerja operasional di PT Gaya Makmur Tekno Nusantara. Fokus penelitian hanya pada variabel-variabel utama yang berkaitan langsung dengan proses operasional perusahaan, dengan pengumpulan data melalui kuesioner kepada karyawan di bagian terkait. Penelitian ini dilakukan dalam ruang lingkup waktu dan lokasi tertentu, yaitu selama tahun 2025 di kantor pusat Jakarta Barat. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian terdiri dari 3. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh manajemen rantai pasok terhadap kinerja operasional pada PT Gaya Makmur Tekno Nusantara Jakarta Barat. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pemasok terhadap kinerja operasional pada PT Gaya Makmur Tekno Nusantara Jakarta Barat. Dan yang terakhir, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh manajemen rantai pasok dan kualitas pemasok secara simultan terhadap kinerja operasional perusahaan. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang A, pengertian manajemen rantai pasok atau supply chain management. Yang pertama ada menurut Haris Sucahyawati 2011. Manajemen rantai pasok adalah pengendalian dan pengaturan alur pasokan yang mencakup supplier, produsen, gudang atau distribusi, dan konsumen akhir. Dan yang kedua ada menurut Misael Haji Sugos yaitu 2011. Manajemen rantai pasok adalah koordinasi, produksi, suplai, lokasi, dan transportasi untuk efisiensi dan respon pasar yang optimal. Kemudian yang B, tujuan manajemen rantai pasok. Terdiri dari yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian yang kedua, merespon permintaan pasar secara tepat. Yang ketiga, optimasi inventaris dan aliran kas. Yang keempat, membangun kerjasama dengan mitra bisnis. Yang kelima, menjaga kualitas produk. Yang keenam, mendorong inovasi. Dan yang terakhir, yaitu yang ketujuh, meningkatkan kehandalan dan fleksibilitas. Kemudian, ada tugas utama manajemen rantai pasok. Tugas utama manajemen rantai pasok terdiri dari yang satu menjamin kebutuhan terpenuhnya dengan biaya efisiensi dan kualitas terjaga. Yang kedua, menurut Sucahyawati, tugas utama mencakup yang pertama, yang A, pengembangan produk, B, pengadaan bahan baku, C, perencanaan dan pengendalian produksi, yang D, proses produksi, dan yang terakhir, E, distribusi produk. Kemudian selanjutnya, yang D, tahapan dalam manajemen rantai pasok. Tahapan dalam manajemen rantai pasok terdiri dari satu, perencanaan. Perencanaan tersendiri terdiri dari tujuan, peramalan, serta strategi. Kemudian yang kedua adanya pengadaan. Pengadaan tersendiri terdiri dari pemilihan dan pembelian bahan. Kemudian yang ketiga adanya penjadwalan. Penjadwalan sendiri terdiri dari produksi dan pengiriman. Kemudian yang keempat yaitu produksi. Produksi itu adalah pengolahan bahan menjadi bahan jadi produk.
Kemudian yang kelima adanya distribusi. Distribusi adalah pengiriman ke pelanggan atau customer. Kemudian yang E ada komponen manajemen rantai pasok. Komponen manajemen rantai pasok terdiri dari yang pertama upstream atau hulu, pengadaan bahan dari supplier pengadaan. Kemudian yang kedua dari internal, produksi, manufaktur, dan pengelolaan stok. Kemudian yang terakhir ada downstream atau hilir, distribusi, logistik, dan layanan purna jual. Kemudian B, pengertian kualitas pemasok. Apa sih kualitas pemasok itu? Kualitas pemasok yaitu mencakup berbagai aspek termasuk kualitas produk, keandalan pengiriman, harga yang kompetitif, dan layanan purna jual. Memilih pemasok yang berkualitas tinggi sangat penting bagi kelancaran operasional dan keberhasilan bisnis secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir, pengertian kinerja operasional. Kinerja operasional merupakan ukuran keberhasilan perusahaan dalam menjalankan proses internal yang mencakup biaya, cakup efisiensi biaya, kualitas, kecepatan pengiriman, fleksibilitas produk, dan pelayanan kepada pelanggan. Kinerja ini menjadi indikator yang sangat penting dalam pencapaian tujuan strategis organisasi. Selain itu, penerapan SOP atau Standard Operation Procedure sangat penting untuk menjaga konsistensi kerja, memperjelas tugas dan tanggung jawab, serta meningkatkan efektivitas dan pengawasan dalam proses operasional perusahaan. Kemudian, kita masuk ke dalam metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu pendekatan ilmiah yang menggambarkan fenomena berdasarkan data angka. Metode ini bertujuan untuk menguji dan memperkuat teori yang sudah ada melalui analisis statistik, seperti presentase dan rata-rata, sehingga menghasilkan kesimpulan yang objektif dan terukur. Kemudian selanjutnya ada jenis data. Peneliti menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner. Responden dalam penelitian ini yaitu adalah karyawan PT Gaya Makmur Tekno Nusantara Jakarta Barat tersendiri yang terlibat langsung dalam kegiatan pengadaan, logistik, dan operasional. Selain itu, data sekunder juga digunakan sebagai pendukung yang berasal dari konsumen internal perusahaan, literatur, jurnal, serta teori-teori yang relevan dengan topik penelitian di atas. Kemudian selanjutnya ada populasi dan sampel. Yang pertama populasi. Populasi yaitu adalah sekumpulan individu atau objek dalam wilayah dan waktu tertentu yang memiliki karakteristik sesuai untuk diteliti. Target populasi yang saya ambil yaitu adalah karyawan PT Gaya Makmur Tekno Nusantara sendiri. Kemudian yang kedua adanya sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili objek penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik purpose sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria responden yang saya gunakan meliputi yang pertama yaitu harus bekerja di PT Gaya Makmur Tekno Nusantara. Kemudian yang kedua memiliki pengalaman kerja. Yang ketiga berusia di atas 18 tahun. Dan yang terakhir jumlah sampel sebanyak 50 responden. Kemudian selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama observasi. Penelitian ini menggunakan teknik observasi dengan mengamati langsung proses pengadaan, logistik, dan operasional perusahaan. Data sekunder diperoleh dari dokumen terkait, sementara data primer didukung melalui wawancara dengan pihak internal dan penyebaran kuesioner secara tertutup kepada responden ahli guna memperoleh informasi yang akurat dan terukur. Kemudian yang kedua, melalui dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan mengambil data laporan internal perusahaan dan dokumentasi gambar pada saat peneliti melakukan observasi di PT Gaya Makmur Tekno Nusantara Jakarta Barat. Kemudian yang ketiga yaitu studi kepustakaan. Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji dan mengutip teori dari buku, jurnal, dan sumber ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian yang saya ambil. Kemudian selanjutnya definisi operasional variabel. Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel independen dapat menggunakan tanda X dan variabel dependen dengan tanda Y.
Variabel dependen atau Y adalah kinerja operasional yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi proses kerja perusahaan dengan indikator seperti kelancaran proses, ketepatan waktu, efisiensi biaya, pencapaian target, dan minimnya gangguan. Variabel independen terdiri dari dua. Yang pertama, X1 saya yaitu manajemen rantai pasok, mencakup perencanaan pengadaan, koordinasi logistik, pengelolaan persediaan, sistem informasi, dan distribusi. Kemudian selanjutnya X2 yaitu kualitas pemasok dengan indikator ketepatan pengiriman, kesesuaian produk, kepastian pemenuhan, komunikasi, dan komitmen jangka panjang. Kemudian yang selanjutnya yaitu teknik pengolahan data. Data yang terkumpul diolah menggunakan aplikasi Smart PLS versi 4. Proses pengolahan meliputi perhitungan frekuensi dan presentasi berdasarkan hasil kuesioner. Tahapan pengolahan data kuantitatif terdiri dari yang pertama, adanya reduksi data, yaitu menyederhanakan dan memilih data yang relevan dan untuk dianalisis. Kemudian yang kedua, penyajian data, yaitu menyusun informasi secara sistematis dalam bentuk narasi agar mudah penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Kemudian, teknik analisis data. Analisis data dilakukan untuk menyederhanakan dan menginterpretasikan data agar lebih mudah dipahami. Penelitian ini menggunakan bantuan software Smart PLS dengan tahapan analisis meliputi analisis deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear ganda, pengujian hipotesis, dan analisis koefisien determinasi atau R kuadrat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan satu uji validitas dan reliabilitas. Pengujian reliabilitas dan validitas mencakup A. Uji validitas menggunakan nilai loading factor atau idealnya yaitu harus lebih dari 0,70 untuk mengukur keterkaitan item dengan variabel. Kemudian yang B, uji reliabilitas menggunakan composite reliability, yaitu harus lebih dari 0,70 untuk menilai konsistensi data kuesioner. Kemudian yang kedua, uji statistik deskriptif, yaitu analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data seperti nilai rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum dan minimum, serta jumlah data untuk menjelaskan variabel independen dan dependen. Kemudian yaitu yang ketiga, uji asumsi klasik. Sebelum pengujian hipotesis, kita melakukan terlebih dahulu nih uji asumsi klasik yang meliputi yang pertama A. Uji normalitas untuk memastikan data residual berdistribusi normal atau tidak. Yang dengan cara yang pertama, pengujian dilakukan dengan metode grafik melalui normal QQ plot, di mana data dikatakan normal apabila titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal, seperti gambar yang saya lampirkan di bawah. Kemudian, yang kedua, uji normalitas dengan histogram. Data dikatakan berdistribusi normal jika bentuk histogram menyerupai lonceng simetris. Jika histogram miring ke kiri atau ke kanan, maka data tidak berdistribusi normal. Nah, seperti gambar di sebelah kanan saya, yaitu datanya kan membentuk lonceng, artinya itu dia berdistribusi normal. Kemudian yang ketiga, uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji ini tergolong sederhana dan objektif karena tidak bergantung pada interpretasi visual. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai lebih dari 0,05, data dianggap normal. Seperti persyaratan yang saya lampirkan di sebelah kanan ya. Kemudian yang B yaitu uji multikolinearitas. Multikolinearitas adalah kondisi di mana terdapat korelasi sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik tidak memiliki korelasi antar variabel bebas atau disebut variabel ortogonal. Untuk mendeteksi multikolinearitas digunakan nilai tolerance dan variance inflation factor atau FVIF, di mana toleransi harus lebih dari 0,01 dan
VIF harus kurang dari 10. Kemudian yang C, uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas adalah kondisi ketika variansi residual tidak konstan antar pengamatan dalam model regresi. Model regresi yang baik tidak mengalami heteroskedastisitas. Uji ini dapat dilakukan salah satunya melalui kategori dalam aplikasi Smart PLS. Eh, kriterianya seperti yang saya lampirkan. Kemudian selanjutnya yaitu yang D, uji autokorelasi. Autokorelasi adalah masalah dalam regresi ketika terdapat korelasi linear antara error periode sekarang atau T dan sebelumnya atau T-1. Model regresi yang baik tidak mengalami autokorelasi. Salah satu cara mengujinya adalah dengan uji Durbin-Watson atau DW, di mana nilai DW antara -2 hingga +2 menunjukkan tidak ada autokorelasi. Kemudian yang keempat, analisis linear berganda. Regresi linear berganda merupakan suatu analisis di mana digunakan secara bersamaan untuk meneliti pengaruh dari dua atau lebih variabel bebas pada satu variabel. Pada program Smart PLS terdapat kategori regresi linear berganda sebagai berikut. Yang pertama, yang A, pengujian hipotesis atau uji T. Uji T digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pengujian dilakukan dengan signifikasi 5%. Kemudian yang B, uji simultan atau uji F. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusannya yaitu yang satu, jika F dihitung kurang lebih dari F, tabel atau SIG kurang dari 0,05, maka variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan. Yang kedua, jika F hitung kurang dari F tabel atau SIG lebih dari 0,05, maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan secara simultan. Kemudian, C. Uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi atau R kuadrat, yaitu mengukur sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Dengan syarat sebagai berikut. Yang satu, nilai R kuadrat berkisar antara 0 sampai dengan 1. Kemudian yang kedua, semakin tinggi nilai R kuadrat atau adjusted, eh, semakin baik model dalam menjelaskan variabel dependen. Kemudian yang ketiga, R kuadrat kecil, variabel dependen menjelaskan variabel dependen secara terbatas. Kemudian yang terakhir, R kuadrat mendekati 1, artinya variabel independen menjelaskan hampir seluruh variasi dependen. Kemudian selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil yang pembahasan terdiri dari yang A, uji validitas dan reliabilitas, yang B, uji statistik deskriptif, yang C, uji asumsi klasik, dan yang terakhir, yang D, analisis linear berganda. Oke, selanjutnya yang A, uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas yaitu mengukur sejauh mana angket mampu merepresentasikan konstruk yang diteliti, menunjukkan apakah instrumen valid dalam memperoleh data dari responden. Uji reliabilitas yaitu menilai konsistensi dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk instrumen. Instrumen dikatakan reliable jika hasilnya konsisten dan akurat. Data dianggap layak jika lolos uji validitas dan reliabilitas. Di bawah ini merupakan kriteria pengujian outer model sebagai berikut ya. Nanti saya jelaskan di aplikasi Smart PLS. Berdasarkan perhitungan, saya mendapatkan nilai sebagai berikut. Kemudian ada nilai constructability dan validity-nya segini, discriminate validity-nya seperti ini. Kemudian kesimpulannya dari data di atas, data valid dikarenakan pada tabel loading outner nilai pada setiap item memiliki nilai berwarna hijau dan nilai loading faktor lebih besar dari 0,70 yang artinya nilai loading faktornya terpenuhi. Sedangkan nilai AP atau average variance extracted ketiga variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,050 yang artinya kriteria pengujian validitas
konvergen berdasarkan nilai AV sudah terpenuhi. Sedangkan nilai converge alpha dan composite reliability atau RHOC di mana memiliki nilai lebih besar dari 0,70 yang artinya asumsi uji reliabilitas berdasarkan composite sudah terpenuhi. Untuk validitas diskriminan dapat dilihat di mana nilai HTM HTM test dia variabel kurang dari 0,90 dan nilai atau angkanya sudah berwarna hijau atau diterima yang artinya asumsi uji validitas diskriminan sudah terpenuhi juga. Kemudian yang selanjutnya B. Uji statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengambil karakteristik data seperti nilai rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum dan minimum, serta jumlah data untuk menjelaskan variabel independen dan dependen. Rata-rata yang saya dapat yaitu 3,56, 3,82, dan Y-nya 4,01. Bisa kita lihat grafik batangnya seperti ini, histogramnya seperti ini. Jadi dapat kita simpulkan, yaitu berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa data memiliki rata-rata semua variabel di atas 3,5. Yang artinya kecenderungan jawaban responden berada pada level setuju hingga sangat setuju. Standar deviasi moderat, variabilitas data ada, tetapi tidak ekstrim. Tidak ditemukan outlier ekstrim karena nilai minimum dan maksimum masih dalam rentang skala 1-5. Kemudian C. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya normalitas residual, multikoloritas, autokorelasi, dan heterodaskisitas pada model regresi. Pada penelitian ini, penelitian menggunakan aplikasi SmartPS di mana penghitungan SmartPS memiliki kriteria pengambilan uji asumsi klasik sebagai berikut. Oke. Nah, yang pertama, uji normalitas. Model regresi yang baik adalah berdistribusi normal atau mendekati normal. Pada perhitungan yang peneliti lakukan, dapat diperoleh data seperti di samping. Ini datanya. Berdasarkan gambar di atas, jika pola histogram membentuk lonceng atau berada di tengah-tengah, data yang diteliti terdistribusi dengan baik atau normal. Kemudian, grafik QQ plot. Uji normalitas dengan QQ plot. Berdasarkan gambar di samping, titik-titik tersebut berada dekat atau mengikuti garis diagonal lurus. Yang artinya uji normalitas dengan QQ plot sesuai atau normal. Kemudian uji asumsi klasik dengan multikolonialitas. Dasar pengambilan keputusannya jika PIF kurang dari 10 tidak terjadi multikolonialitas. Sedangkan jika PIF lebih dari 10 adanya terjadi multikolonialitas. Berdasarkan gambar di samping, PIF variabel X1 dan X2 mendapatkan hasilnya 1,037 dan 1,037 yang artinya tidak terjadi multikolonialitas karena kurang dari 10. Kemudian selanjutnya uji heterodaskisitas. Dasar pengambilan keputusannya yaitu jika p-value kurang dari 0,05 artinya tidak lulus dan jika p-value lebih dari 0,5 artinya lulus. Berdasarkan gambar di atas, hasil nilai p-value yaitu ini ya, 0,014 kurang dari 0,05 yang artinya tidak terjadi heterodaskisitas. Kemudian selanjutnya uji autokorelasi. Autokorelasi adalah masalah dalam regresi ketika terdapat korelasi linear antar error periode T dan sebelumnya T-1. Model regresi yang baik tidak mengalami autokorelasi. Kriteria uji Darwin-Watson yaitu DW kurang dari -2 terdapat autokorelasi positif. DW antara 2 hingga +2 tidak terdapat autokorelasi. Yang ketiga DW lebih +2 terdapat autokorelasi negatif. Kemudian data yang saya dapat yaitu berdasarkan nilai 0,058. Nilai yang saya dapat yaitu 1,918. Berdasarkan gambar di atas, nilai Darwin-Watson sebesar 1,918 sehingga nilai tersebut cukup dekat dengan angka 2 yang artinya tidak terjadi autokorelasi. Tidak saling berkorelasi satu sama lain secara signifikan. Kemudian yang D adanya analisis linear berganda. Regresi linear berganda merupakan suatu analisis di mana digunakan
secara bersamaan untuk meneliti dua atau lebih variabel bebas pada satu variabel. Pada perhitungan yang peneliti lakukan dapat diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama, satu, uji hipotesis atau uji T. Berdasarkan gambar di atas, kita fokuskan hanya bagian p-value-nya saja, yaitu ini ya. P-value dari p-value X1 memiliki nilai sebesar 0,346. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, yang artinya variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan untuk variabel X2-nya memiliki nilai sebesar 0,0000, yang artinya variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen karena dia berwarna hijau. Yang selanjutnya, uji simultan atau uji F. Berdasarkan gambar di atas, nilai p-value yaitu yang ini 0,0000. Nilai tersebut yaitu kurang dari 0,005, yang artinya variabel dependen baik X1 maupun X2 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen secara simultan atau secara bersamaan. Kemudian, yang terakhir, uji koefisien determinasi. Uji karena pengujian di samping menggunakan regresi linear berganda, maka untuk uji koefisien determinasi dapat menggunakan nilai R square adjusted yang ini, yang hasilnya 0,558, di mana nilai R square adjusted sebesar 0,558 yang artinya sumbangan pengaruh independen baik variabel X1 maupun X2 terhadap variabel dependen secara simultan sebesar 55,8%. Kemudian selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, manajemen rantai pasok terhadap kinerja operasional. Manajemen rantai pasok berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja operasional. Perencanaan, pengolahan persediaan, distribusi, dan koordinasi antar bagian meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Kemudian yang kedua, kualitas pemasok terhadap kinerja operasional. Kualitas pemasok juga berpengaruh positif dan signifikan. Pemasok yang handal dalam kualitas, pengiriman, fleksibilitas, dan komunikasi mendukung kelancaran operasional perusahaan. Kemudian yang ketiga, pengaruh simultan. Manajemen rantai pasok dan kualitas pemasok secara bersama-sama memberikan dampak signifikan terhadap kinerja operasional. Keduanya harus dikelola secara sinergis untuk mencapai kinerja operasional yang optimal. Kemudian yang selanjutnya, saran. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan agar PT Gaya Makmur Tekno Nusantara terus meningkatkan manajemen rantai pasok dan kualitas pemasok untuk mendukung peningkatan kinerja operasional. Perusahaan perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap pemasok serta memperbaiki proses distribusi agar lebih efisien. Kemudian bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian dan menambah variabel lain seperti mungkin teknologi informasi atau inovasi proses agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi akademisi dalam mengembangkan kajian di bidang manajemen operasional. Oke, kemudian saya akan menjelaskan mengenai kemudian selanjutnya kita buka Smart PLS.
Langkah pertama untuk menguji overloading, kita new project, kemudian name-nya berarti aku kasih nama uji normalitas saja. Normalitas new karena dia udah satu create. Kemudian import data file. Tapi sebelum itu filenya harus diubah terlebih dahulu ke oh udah diubah. Oke, kemudian kita masukkan yang ini sini import. Kalau sudah diimport, kemudian create, oke, di back, kemudian create model, choice-nya yaitu PLSSM. Modelnya sama kayak tadi, uji normalitas satu. Kita save. Kemudian selanjutnya X1 kita shift sampai dengan variabel satunya sampai dengan 5. Kita tarik ke kanan. Tadi X1 saya yaitu manajemen rantai pasok. Oke. Seperti ini ya. Kemudian X2-nya ini shift tarik lagi ke kanan. X2 tadi kualitas pemasok. Sini. Kemudian yang Y-nya. Y-nya kita taruh di tengah-tengah. Y-nya tadi kinerja operasional. Kinerja operasional. Sional. Oke. Selanjutnya ini bisa dibolak-balik kok. Ini ya. Biar lebih bagus. Selanjutnya kita pilih connect. Tarik ke sini untuk menghubungkan X2-nya juga. Jika udah seperti ini, kemudian kita pilih calculate. Kemudian PLSM. Oke, jika udah kita pilih start calculation. Jika udah muncul seperti ini hasilnya. Seperti ini, aduh. Kemudian untuk mencari overloadingnya kita klik yang overloading. Tuh, katanya saya dapat seperti ini ya. Hasilnya hijau semua. Berarti data saya terpenuhi. Kemudian untuk konstruk konstruk reliability dan validitasnya nih. Ini hijau semua. Kemudian diskriminasi validity-nya hijau juga. Oke. Kemudian back yes. Kemudian selanjutnya untuk bikin yang regresi linear kita masukkan regresi linear satu, create lagi seperti tadi, kemudian import file ini sorry coba kita buka dulu datanya ya. Hari ini
Kita ubah dulu ke filenya kita ubah dulu karena ini belum diubah ke yang CSV. Kemudian save. Yes. Oke, kalau udah baik. Kemudian kita balik lagi ke ini, kemudian import data file yang ini ya yang udah diubah. Kemudian buka. Kalau udah seperti ini tampilannya, kemudian diimport. Jika udah diimport, kita back lagi. Kemudian create model. Pilihnya regression. Oke, kalau udah regresi linear satu. Save. Nah, save tampilannya seperti ini. Jika udah, kayaknya kita tarik ke sini. Nah, jika udah X1 dan X2-nya kita tarik masukin ke sini. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian klik lagi calculate-nya, regression analysis. Ininya 500. Kayak gini. Start calculation. Nah, muncul seperti ini ya. Habis itu untuk uji normalitasnya. Nah, normalitasnya yang histogram kita bisa klik histogram. Nah, ini data yang saya tadi dapatkan seperti ini. Kemudian ke view plotnya ini, apalagi itu udah. Terus untuk ininya seperti ini. Ini yang tadi regression, kemudian ini yang buat Darwin Watson-nya yang ini. Kemudian ini nilai itunya. Grafik outputnya seperti ini data yang saya dapatkan. Nah, nilai FBF ini semuanya sudah sesuai. Kemudian di back lagi, kita save. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.